صالحا وعلمنا وأسلافنا وآباؤنا الصالحون الله يدخل نيتنا في نيتهم وأعمالنا في أعمالهم وأخلاقنا في أخلاقهم وإلى حضرة النبي وآل النبي بسر الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي فتح في شهر رمضان أبواب الجنة وجعل صومه وقاية من النار وجنة. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله الذي لا نبي بعده. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد مفتاح باب رحمة الله عدد ما في علم الله صلاة وسلاما دائمين بدوام ملك الله وعلى آله وصحبه ومن والاه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم القيامة. أما بعد سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. نوينا التعلم والتعليم والتذكر والتذكير والنفع والانتفاع والإفادة والاستفادة والحث على التمسك بكتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم والدعاء إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء وجه الله مرضاته وقربه وثوابه. Bapak Ibu jamaah Masjid Al-Muhajirin yang sama-sama dimuliakan oleh Allah. Alhamdulillah, tsumma alhamdulillah, di subuh yang ke-13 daripada bulan Ramadan ini Allah telah menetapkan kepada kita semua untuk tadinya bisa melaksanakan sholat subuh secara berjamaah, dan sholat subuh yang paling afdal adalah sholat subuh di hari Jumat, dan sholat subuh Jumat yang paling afdal adalah sholat subuh Jumat berjamaah, dan sholat subuh Jumat berjamaah yang paling afdal adalah sholat subuh Jumat berjamaah di bulan Ramadan. Alhamdulillah, kita diberikan taufik oleh Allah untuk memperdapati keutamaan dan kemuliaan daripada sholat subuh yang paling afdal di hari Jumat dan juga di dalam bulan Ramadan ini. Mudah-mudahan dengan kemuliaan yang Allah hantarkan lawan kita barataan menjadi sebab kemuliaan itu ditetapkan oleh Allah hingga wafat kita dalam keadaan mulia, di alam barzakh kita dalam keadaan mulia, di hari kebangkitan kita bersama orang mulia, nanti di padang mahsyar akan dipimpin makhluk yang mulia sampai kita masuk ke surga bersama Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, asyraful makhlukin, sebagai makhluk yang paling mulia. Amin. Allahumma amin. Salawat dan salam kita sampaikan pula kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta sahabat kerabat beliau serta pengikut-pengikut beliau ila yaumil qiyamah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad. Bapak Ibu rahimakumullah wa atharakumullah, di akhir daripada bulan Sya'ban Nabi kita pernah menyampaikan satu khutbah yang di akhir khutbahnya beliau memberikan wejangan dan juga sekaligus amalan bagi kita untuk memenuhi Ramadan atas amalan yang dikhususkan oleh Nabi kita Muhammad, di mana Nabi kita Muhammad mengatakan wastaghfiru fihi min arba'i khisal, perbanyaklah kalian di bulan Ramadan akan menyebut 4 bagian atau 4 hal ini atau
empat kalimat ini. Khaslataini tu'muna bihima rabbakum. Dua bahagian itu merupakan keridhaan Tuhan kalian kepada kalian, yaitu Tuhan kita Allah kepada kita. Wa khaslataini la ghina lakum anhuma, dan dua bahagiannya lagi sisanya itu merupakan harapan kalian kepada Allah yang kalian menuntutnya. Apa empat kalimat atau empat bahagian yang diwasiatkan oleh Nabi kita Muhammad ketika kita berada di dalam bulan Ramadan? Yaitu yang disebut dua kalimat yang Allah ridha kepada hambanya ketika membaca ini dua kalimat di bulan Ramadan adalah fasyahadatu an la ilaha illallah wa tastaghfiruna, seperti yang kita baca menjelang waktu berbuka. Asyhadu an la ilaha illallah astaghfirullah. Dua. Sisanya lagi dua bahagian la ghina lakum anhuma, yang kalian mengharapnya kepada Tuhan kalian, yaitu asyhadu an la ilaha illallah astaghfirullah nas'alukal jannata wa na'udzu bika minan nar. Ini amalan bukan susunan dari ulama kita, ini dari Rasulullah. Dan kita mendengar ini amalan hanya di bulan Ramadan. Dua macam kalimat awal itu mendatangkan ridhonya Allah. Kita berfakir diri di hadapan Allah dengan pertama kali atau bagian yang pertama adalah bersaksi bahwasanya Allah semata-mata yang disembah, Allah yang wujud hakikat adanya ini Allah yang kita tuju, Allah yang kita tuntut, Allah yang telah menolongi kita. Semuanya terhimpun di dalam syahadat tauhid. Lalu setelah itu kita beristighfar, astagfirullah. Kenapa Ustaz? Awalnya pakai dhamir ana, asyhadu an la ilaha illallah, astagfirullah kan dhamirnya ana. Habis itu nas'alukal jannata, itu dhamir nahnu Ustaz. Ya kan? Ada juga yang membaca dhamirnya mulai awal nahnu. Asyhadu an la ilaha illallah nastaghfirullah. Yang mana yang mujur Ustaz? Yang mujur yang membaca. Tapi kenapa ada orang atau ada ulama kita membaca dua bagian pertama ini, yaitu asyhadu an la ilaha illallah astaghfirullah dengan dhamir aku, ya, karena itu menundukkan dirinya kepada Tuhan, menundukkan kefakiran dirinya, mengakui dirinya akan ketiadaan apa-apa di hadapan Tuhan. Coba lihat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketika beliau masuk ke kota Taif. Bapak Ibu, itu dilempari kotoran onta, wajah yang indah dilempari dengan batu-batuan hingga berdarah. Doa beliau pada saat itu apa? Allahumma ashku ilaik dha'fa quwwati. Ya Allah, ulun berkeluh kesah kepada pian, mengadu kepada pian akan lemahnya kekuatanku. Nabi kita ketika berdoa kada bawa pangkat Nabi. Nabi kita ketika berdoa kepada Allah kada bawa pangkat Rasul, tapi bawa pangkat hamba. Anta Rabbul Mustadhafin. Ujar Nabi kita, pian ya Rabb adalah Tuhan bagi hamba-hamba yang lemah, bukan Tuhan bagi orang yang sombong. Wa anta Rabbi ila man takiluni. Engkau adalah Tuhan ulun,
kepada siapa lagi ulun mengadukan nasib ulun kecuali kepada Dia. Doa Nabi kita. Lalu diawali dengan kalimat asyhadu an la ilaha illallah. Kita saksikan kebesaran Allah, kita saksikan Allah yang mewujud, Tuhan sebenarnya yang disembah. Tiada ada Tuhan yang sebenarnya disembah, hanya Allah. Itu kita saksikan bujur-bujur. Lalu kita dudukkan dalam diri kita. Kita banyak khianat dengan kesaksian kita, yaitu melakukan maksiat, melakukan dosa. Istighfar kita kepada Allah, astagfirullah. Lalu hanya meminta, nas'aluka jannata wa na'udzubika minan nar. Kami ya Allah meminta, mewakili kuitan kita, mewakili anak kita, mewakili bini kita, mewakili suami pianmu. Ketika meminta kepada Allah, nas'aluka, kami ya Allah, keluarga kami ya Allah, tetangga kami ya Allah, sahabat kami ya Allah, minta surga. Dan kami pula memohon perlindungan dari neraka Allah. Jadi Bapak Ibu rahimakumullah wa athabakumullah, ini amalan kata ulama hadramaut apabila dia baca bukan hanya menjelang waktu berbuka, bahkan habis sholat witir kan dibaca lagi. Setelah itu pada setiap kegiatan atau ba'da Jumat harus dibaca. Ini amalan fadilahnya juga untuk menghantarkan seseorang memperdapati malam Lailatul Qadar. Memperdapati Lailatul Qadar, Bapak Ibu, bukan hanya dia bisa melihat langit belah malam itu, ada keajaiban-keajaiban yang ia lihat, bukan sekedar itu. Yang disebut memperdapati adalah fal a'mal saleh khairun min alfi syahr. Apabila dia beramal saleh di malam itu, maka dia memperdapati lebih baik daripada 1000 bulan. Bukan sama, lebih baik dari 1000 bulan. Kalau 1000 bulan 83 tahun 4 bulan itu sama. Tapi kalau sudah dikatakan khairun min alfi syahr, lebih baik dari 1000 bulan, berarti ada kehitungan. Makanya orang yang dapat malam Lailatul Qadar dengan beramal soleh, ditarik oleh Allah orang tersebut dari bangunnya untuk melaksanakan qiyam, untuk melaksanakan ibadah. Tiba-tiba malam itu terasa ringan hamba itu melaksanakan ibadah. Kenapa? Allah yang tarik. Kalau sudah Allah ingin hamba itu untuk dapat Lailatul Qadar, Allah punya cara, Bapak Ibu. Allah punya cara. Tiba-tiba umpama gugur baskom di atas lemari karena Muhammad. Dakuin kita bangun, timbul hati hendak berwudu, bis itu sembahyang diam, atau juga kekawanan membawai, oh Mahaji Alo, Mahaji Alo, ada Mahaji Alo di sini, guringan lah, bu, siang ibu-ibu nih mulai jam 1 sudah bangun, sekalinya bakal miwara, ada masak sahur buat kita lelakian. Terima kasih buat ibu-ibu, Masya Allah. Lelakian ini apa aja bangun terjangan apa kanyang, ya lah, binian sudah bangun. Terima kasih, pahala yang luar biasa ibu-ibu. Nah, jadi pas yang di WA dibawahi oleh kawan pian, oh Mahaji Alo, kita tulakan yuk ke masjid anu ada qiyamul lail di situ. Ujar pian nih si Mahaji Alo nih. Aduh, uyuh aku lah di rumah aja. Sekalinya si kawan ini membawahi mengiming-imingi aja nanti ulang. Mumpung kita diberi kesempatan Ramadan tahun ini, besok di tahun akan datang belum tentu panjang umur kita. Sudah berapa Ramadan kita sia-siakan Mahaji Alo. Ini Ramadan mungkin saja Ramadan terakhir bagi kita. Ayo Mahaji Alo, bangun, kada lapar, cuma nahan ngantuk. Ayo
paling di bulan Ramadan, waktu terus berjalan. Daqqatu qalbil mar'i qailatul lah, kata pepatah Arab, degupan jantung seolah berkata kepada yang ampun jantung, innal hayat daqaiqu wa thawani, sesungguhnya kehidupan itu Bapak Ibu hanyalah kumpulan menit dan detik. Hidup itu hanya kumpulan detik dan menit. Farfa' li nafsika ba'da mautika dzikraha, angkat dirimu, jiwamu, setelah kematianmu engkau akan disebut oleh orang yang ditinggalkanmu. Fadzikrul insani umrun tsani, maka sebutan manusia yang ditinggalkan kamu itulah umur kedua buatmu. Pepatah kita orang Indonesia bilang harimau mati meninggalkan jamaah, harimau mati meninggalkan, alhamdulillah koneksinya nyambung, sebelah kanan sebelah kiri pula. Gajah meninggalkan, gajah mati meninggalkan gading, ibu-ibu pula. Manusia mati meninggalkan nyaringi bu, bu. Manusia mati meninggalkan nama. Ada 3 golongan Bapak Ibu. Golongan pertama, ketika dia mati, kebaikannya terus disebut-sebut oleh orang yang ditinggalkannya. Golongan kedua, dia mati, keburukannya disebut-sebut oleh orang yang ditinggalkannya. Golongan ketiga, dilupakan begitu saja. Pilih mana Bapak Ibu? Fatuba liman mata wa ma matat hasanatuh, maka beruntunglah bagi orang yang mati tapi kebaikannya tidak ikut mati. Ini umpama pula, umpama ada mendoakan pian anas mati janda pian di bulan Ramadan segenap tenaga pian kerahkan untuk berbakti mengabdi kepada suami dan anak pian. Sahur pian masakan, buka puasa pian sediakan, bahkan segala makanan pian bikinkan. Pian lakukan setiap tahun seperti itu kepada suami dan anak pian. Meninggal pian diingatkan, pasti diingatkan. Ujar si langit, kadang-kadang pun mama itu biasanya yang masakan sahur mama